Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan materi ke-11 tentang daur asam trikarboksilat dan respirasi. Untuk yang sesi pertama ya, untuk sesi kedua kita akan di minggu depan. Oke, yang pertama terkait dengan daur asam trikarboksilat. Ini sebenarnya bagian dari metabolisme dalam tubuh kita. Daur asam trikarboksilat atau biasa disebut sebagai siklus Krebs itu merupakan siklus antara di mana banyak metabolisme dari senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita itu terkait dengan daur ini. Untuk proses daur asam trikarboksilat sendiri itu sebelumnya didahului dengan ada proses namanya oksidasi asam pirufat. Nah, oksidasi asam pirufat di sini terjadi melalui dua proses, bisa aerob, bisa anaerob. Ya, jadi sebelum masuk ke daur itu, saya akan memperkenalkan dari lebih dahulu terkait dengan oksidasi asam pirufat. Baik, di hadapan kalian bisa kalian lihat bahwa ini adalah proses oksidasi asam pirufat. Oksidasi asam pirufat ini merupakan kelanjutan dari proses yang namanya glikolisis. Proses glikolisis ini sudah saya terangkan ya sebelumnya di metabolisme karbohidrat. Nanti akan diperjelas lagi pada pertemuan ke-13. Oke, untuk oksidasi asam pirufat itu bisa terjadi secara aerob maupun anaerob. Saat tubuh kita memiliki cukup oksigen, maka oksidasi asam pirufat akan berlangsung secara aerob. Akan tetapi, jika tubuh kita memang tidak memiliki cukup oksigen, maka akan terjadi oksidasi asam pirufat yang anaerob. Nah, sebenarnya kalau kita ingin energi cukup yang dihasilkan, maka tubuh kita harus memiliki suplai oksigen yang memadai untuk proses oksidasi asam pirufat. Kenapa? Karena untuk proses yang aerobik atau ada oksigennya atau cukup oksigen, maka untuk oksidasi asam pirufat di sini akan menghasilkan asetil koenzim A. Yang mana asetil koenzim A ini akan menjadi bahan baku atau bahan bakar untuk proses asam trikarboksilat atau siklus Krebs tadi. Ya, yang digambar di tengah itu bisa kalian lihat bersama bahwa di sini asam pirufat yang berproses mengalami oksidasi menghasilkan asetil koenzim A, dan dalam prosesnya akan dihasilkan NADH. NADH atau nikotinamid adenin dinukleotid hidrogen. Untuk NADH sendiri itu kalau kita menyetarakannya dengan energi dalam bentuk ATP, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Nah, itu kalau tubuh kita cukup oksigen. Nah, bagaimana kalau misalnya tubuh kita dalam kondisi tidak cukup oksigen? Ya, maka yang terjadi adalah bisa digambar yang sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan. Ya, akan terjadi fermentasi asam laktat atau akan terjadi fermentasi alkohol. Nah, pada proses tersebut maka tidak dihasilkan asetil koenzim A. Yang dihasilkan adalah laktat dan etanol. Ya, sehingga apa? Sehingga hasil oksidasi asam pirufat tidak bisa masuk ke dalam siklus berikutnya, yaitu siklus Krebs. Oke, nah jadi harapan kita kan kita memiliki cukup oksigen sehingga apa? Hasilnya berupa asetil koenzim A. Ya, nah ini penjelasan mengenai oksidasi asam pirufat yang tadi saya sampaikan. Ilustrasinya seperti ini. Glukosa yang ada dalam tubuh kita mengalami proses glikolisis sehingga menjadi asam pirufat. Ya, asam pirufat ini kemudian teroksidasi melalui proses oksidasi asam pirufat sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini yang kemudian masuk ke daur asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Begitu kira-kira. Nah, itu tadi untuk oksidasi asam pirufat. Ya, kemudian hasilnya tadi kan asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan masuk ke daur asam trikarboksilat atau juga dinamakan daur trikarboksilik acid atau TCA, atau dinamakan siklus asam sitrat, atau dinamakan juga siklus Krebs. Berbagai nama ini tidak ada yang salah ya. Jadi benar semua. Kenapa dibilang siklus asam sitrat? Karena senyawa pertama yang terbentuk dalam siklus itu merupakan asam sitrat. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Nah, kenapa dinamakan siklus asam trikarboksilat atau trikarboksilik acid TCA ya?
Karena pada reaksi-reaksi awal, yaitu reaksi pertama sampai dengan keempat, terbentuk senyawa dengan 3 gugus karboksilat atau COOH. Ya. Sementara kenapa dinamakan siklus Krebs? Karena memang yang menemukan adalah Tuan Krebs, bukan ya, Hans Krebs pada tahun 1937. Nah, ini adalah siklusnya. Tampaknya rumit, padahal sebenarnya rumit juga memang. Ya, baik, untuk siklus Krebs sendiri di sini ada beberapa tahapan. Namanya daur berarti kan dia siklus itu berarti berulang ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang paling atas itu tertera dari proses glikolisis akan dihasilkan asam pirufat. Kemudian asam pirufat itu menghasilkan asetil koenzim A. Di sini kalian bisa lihat di gambar itu di yang tahap 1 ya. Jadi di situ ada asetil koenzim A yang kemudian bergabung dengan asam oksaloasetat, hasilnya adalah asam sitrat atau citric acid. Nah, tadi sudah disampaikan kenapa namanya siklus asam sitrat, karena yang pertama terbentuk adalah asam sitrat. Nah, selanjutnya asam sitrat akan mengalami proses berikutnya berubah menjadi asam cis-akonitat dengan melepaskan H2O. Ya, proses ketiga itu berubah menjadi asam isositrat. Kemudian proses keempat di sini akan menghasilkan asam oksalosuksinat dengan melepaskan NADH. Nah, dari proses 1 sampai ke 4 kita bisa lihat di setiap strukturnya hasilnya baik asam sitrat, asam cis-akonitat, asam isositrat ya, maupun asam oksalosuksinat, di situ terdapat gugus COOH ya, atau gugus karboksilat. Makanya tadi disampaikan itu pada reaksi 1 sampai 4 terbentuk senyawa dengan 3 gugus karboksilat. Ada 3 di ujungnya, COOH, COOH, COOH. Ya, kemudian di cis-akonitat juga sama, ada 3 COOH dalam strukturnya sampai ke asam oksalosuksinat. Oleh karena itu disebut sebagai siklus asam trikarboksilat. Oke. Kemudian selanjutnya di sini akan membentuk asam ketoglutarat. Berikutnya dia akan membentuk suksinil koenzim A, kemudian asam suksinat, asam fumarat, asam malat, dan kembali menjadi asam oksaloasetat. Ya. Nah, di gambar ini terdapat item-item yang ditunjuk dengan tanda panah keluar, NADH seperti itu ya, NADH, FADH2 pada reaksi ke-8 ya misalnya ya. Nah, kemudian di reaksi ke-7 di situ ada keluar juga ATP. Nah, item-item itu menunjukkan energi yang dihasilkan. Ya, untuk ATP itu menunjukkan dengan berhubungan dengan energi yang dihasilkan. Untuk FADH2, 1 FADH2 yang dilepaskan itu setara dengan 2 ATP. Sementara untuk NADH, 1 NADH yang dilepaskan setara dengan 3 ATP. Ya, sehingga siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ini memang di sini akan menghasilkan sejumlah energi, sehingga tubuh kita kalau kita mengasup contoh tadi glukosa ya, maka di dalam tubuh kita asupan glukosa itu memang akan berubah menjadi energi. Kenapa? Dalam prosesnya, dalam siklusnya ada energi yang dihasilkan. Kalau dalam siklusnya yang ditunjukkan dengan reaksi seperti ini, kalian bisa lihat bahwa di sini terbentuk senyawa-senyawa yang setara dengan energi. NADH, ada ATP, ada FADH2. Kalau dilihat dari keseluruhan ada 10 tahapan ini, maka di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3 NADH yang terbentuk, ada 3 NADH yang terbentuk, ada FADH2 ya, 1 FADH2 yang terbentuk dan 1 ATP. Nah, ini adalah reaksi kalau ditulis secara keseluruhan alias reaksi total ya, untuk setiap satu molekul glukosa yang di glikolisis atau mengalami proses glikolisis. Asetil koenzim A kemudian mengalami reaksi lebih lanjut sehingga di sini menghasilkan, kalau bisa dilihat tadi,
totalnya sebenarnya 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP atau 1 GTP. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa dari proses glikolisis itu akan dihasilkan 2 asetil koenzim A, ya. 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat. 2 molekul asam pirufat mengalami oksidasi asam pirufat akan menghasilkan 2 asetil koenzim A. Sehingga dari 1 molekul glukosa dia akan dihasilkan 2 asetil koenzim A. 2 asetil koenzim A otomatis ada 2 kali 3 NADH dan 2 kali 1 FADH2 dan 2 kali 1 ATP atau GTP. Ya, di sini tertulis GTP guanosin trifosfat itu ekivalen dengan ATP. Nah, untuk setiap siklusnya tadi kan kalau yang reaksi sebelumnya itu adalah 1 siklus ya. Nah, 1 siklus kan tadi 3 NADH, 1 FADH, 2 dan 1 GTP atau 1 ATP. Nah, kalau untuk reaksi totalnya itu dikalikan 2 semuanya. Karena 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 asetil koenzim A. Nah, kalau kita bicara energetika ya, terakhir ini saya sampaikan terkait dengan energetika. Untuk energetika untuk jenis metabolisme glikolisis dari kita kalau misalnya mengasup glukosa ya atau karbohidrat, untuk glikolisis sendiri dihasilkan setiap 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP dan 2 NADH. Ya, kemudian sehingga energinya adalah 8 ATP. Sementara kalau untuk oksidasi asam pirufat itu untuk 1 molekul glukosa itu akan dihasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Sehingga di sini 2 NADH dikali 3 karena 1 NADH setara dengan 3 ATP dihasilkan 6 ATP. Dan untuk 1 siklus asam sitrat itu kan karena tadi hasil dari glikolisis setiap 1 molekul glukosa ada 2 asetil koenzim A, maka di sini semua juga dikalikan 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH. Kalau di total berarti 2 ditambah FADH itu kan setara 2 ATP ya, jadi 2 kali 2 4, jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 6 ya. Kemudian NADH nya ada 6 dikali 3 karena 1 NADH setara dengan 3 ATP. 6 kali 3 18, 18 ditambah 6 sama dengan 24. Nah, kira-kira demikian untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan dikerjakan kuisnya yang ada di simbal. Untuk penugasan silahkan juga dikerjakan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.